Pada 23 November 2024, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam pusaran korupsi di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Rohidin diduga memaksa sejumlah anak buahnya menyediakan uang dari APBD Provinsi Bengkulu untuk mendanai pencalonannya kembali di Pilkada 2024. Kelindahan korupsi kepala daerah dan modal pilkada memang bukan rahasia umum, mengingat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah didorong untuk mengembalikan ongkos politik yang memakan biaya tinggi. Mirisnya lagi, penangkapan Gubernur Bengkulu atas kasus korupsi bukan kali pertama terjadi. Setidaknya 3 gubernur Bengkulu sebelumnya juga dicokok KPK, yaitu Agustin Najmudin, Junaidi Hamzah, dan Ridwan Mukti. Rohidin Mersyah merupakan Gubernur Bengkulu yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Sementara istrinya, Derta Rohidin, kini menjabat sebagai anggota DPR RI 2024-2029. Pada Pilkada 2024 mendatang, Rohidin kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Meriani. Keduanya diusung koalisi Partai Golkar, Hanura, PKS, PBB, dan PSI. Sementara lawannya, Helmi Hasan dan Mian, diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, PKB, PDIP, dan Demokrat. Helmi Hasan adalah adik dari Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN. Helmi juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu 2 periode. Pada 2015, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Helmi sebagai tersangka korupsi dana bansos sebesar 11,4 miliar. Namun, beberapa bulan kemudian, status tersangka Helmi gugur karena menang dalam putusan pra-peradilan. Sementara wakilnya, Mian, merupakan Bupati Bengkulu Utara 2016-2024. Istrinya, Eko Kurnianingsih, melenggang sebagai anggota DPR RI 2024-2029. Saudara, pada Minggu siang, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dibawa petugas KPK ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Bengkulu. Upaya KPK membawa Rohidin sempat dihalang-halangi para simpatisan Rohidin. Beberapa hari sebelum pilkada dilaksanakan, Rohidin lebih dulu ditangkap KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai 7 miliar. Uang ini berasal dari pemerasan terhadap jajaran kepala dinas, perangkat daerah, dan kepala biro di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Dalam penelusuran KPK, beberapa nama kepala dinas disebut menyerahkan uang kepada Rohidin melalui ajudannya Efriansah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Safriandi, menyerahkan uang 200 juta. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menyerahkan uang 500 juta. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ernest Parera, mengumpulkan dana dari sejumlah satuan kerja sebesar 1,4 miliar. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman, juga mengumpulkan uang sekitar 2,9 miliar yang bersumber dari gaji pegawai dan guru honorer seprovinsi Bengkulu. Hasil korupsi ini kemudian akan digunakan Rohidin sebagai ongkos di Pilkada Bengkulu 2024. Kita akan tetap berjalan dengan baik, gunakan hak suara juga dengan baik. Kemudian yang kedua, saya pastikan proses hukum saya sebagai calon gubernur ini akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Praktek korupsi kepala daerah untuk biaya kampanye adalah hal yang kerap terjadi. Besarnya biaya kampanye membuat para gubernur dan bupati melakukan berbagai cara kotor untuk memenangi gelanggang elektoral. Saudara, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka karena diduga menerima dan memberi suap. KPK menyebut Adil menerima suap dari jajarannya untuk modal pemilihan Gubernur Riau 2024. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil misalnya diduga menggunakan uang setoran dari SKPD untuk biaya safari politik menjadi calon Gubernur Riau tahun 2024. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang ditangkap KPK atas dugaan suap, disebut menggunakan sebagian uang hasil korupsinya sebagai dana kampanye Pilkada 2018. Bupati Kapuas Ben Brahim dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, Ari Egani, juga diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar 2 lembaga survei nasional ketika Ben hendak maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Tengah pada 2020. Terlepas dari kasus yang menjerat Rohidin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan status tersangka Rohidin tidak mempengaruhi pencalonannya di Pilkada Bengkulu. Masyarakat tetap bisa memilih Rohidin karena surat suara sudah dicetak. Bahkan, apabila Rohidin menang, dia tetap bisa dilantik. Namun, proses hukumnya tetap berjalan dan status tindak pidananya tidak gugur. Hal seperti ini pernah terjadi pada Sunjaya Purwadisastra yang dicopot setelah baru saja dilantik sebagai Bupati Cirebon. Penyebabnya, saat itu dirinya menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK.
5 menit usai dilantik menjadi Bupati Cirebon, terdakwa kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, langsung diberhentikan dan digantikan oleh wakilnya. Sunjaya diberhentikan sementara dari jabatannya karena masih menjalani kasus hukum terkait kasus jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang 4 gubernurnya berturut-turut terjerat kasus korupsi. Sebelum Rohidin, ada Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani. Ridwan dan istrinya terbukti menerima suap sebesar 1,3 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Bengkulu. Keduanya kemudian divonis 8 tahun penjara. Suami istri lain yang terjerat kasus korupsi di Bengkulu adalah Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan istrinya. Mereka berdua terjerat dalam kasus suap sejumlah proyek. Junaidi Hamzah yang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu 2012-2015 pun ikut terjerat kasus korupsi. Pada 2015, Bareskrim Polri menetapkan Junaidi sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembayaran honor tim pembina di RSUD M Yunus. Selanjutnya, ada Agusri Najemudin, Gubernur Bengkulu 2005-2012. Dia terbukti bersalah melakukan korupsi, dana pajak bumi dan bangunan, serta biaya perolehan hak atas tanah bangunan tahun anggaran 2006 yang merugikan negara hingga 21,3 miliar. Fenomena estafet korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin Bengkulu dari waktu ke waktu ini tentu mencoreng nama provinsi ini. Lebih-lebih, Bengkulu menjadi urutan ke-7 provinsi termiskin di Indonesia menurut data BPS 2023. Selain itu, Bengkulu juga merupakan provinsi kedua termiskin di Sumatera. Berdasarkan data BPS 2024, angka kemiskinan di Bengkulu mencapai 13,56%. Pilkada serentak 2024 sedang berlangsung. Lantas, apakah pilkada kali ini akan membawa perubahan bagi Bengkulu? Atau hanya akan mencetak pelaku korupsi baru di masa yang akan datang?